Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, selamat malam. Kita bertemu kembali di program kami di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera bagian selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer di program Miracle. Narasumber kami pada malam hari ini dari kota Palembang, dan saya sedang berada di kota Palembang
Beliau adalah seorang pimpinan Gereja Baptis Indonesia di Kota Palembang, Pendeta Immanuel Ragiono, dan dia sudah ada di samping saya. Selamat malam Bapak Pendeta. Shalom, selamat malam Pak Pendeta. Terima kasih kesempatan ini. Baik, luar biasa. Ini gereja yang luar biasa, menjadi termasuk ikon Kota Palembang. Pendidikannya besar dan telah mempengaruhi banyak orang, telah juga melaksanakan cita-cita pendidikan nasional, mencerdaskan anak bangsa. Tapi sebelum kita berbicara tentang visi bagaimana pekerjaan Tuhan ini, tentu kita mau mengenal dulu seorang Pendeta Immanuel. Apa kabar Pak Pendeta? Shalom Pak, kabar baik, puji Tuhan. Baik, Pak Pendeta, sebelum kita bicara tentang baptis yang fenomenal, siapa seorang Pendeta Immanuel yang juga fenomenal di Kota Palembang ini? Siapa yang tidak mengenal? Beliau terlibat di gerakan-gerakan kebersamaan, pelayanan pekerjaan Tuhan di Kota Palembang, tapi juga sangat eksis dalam pelayanan. Seorang Pendeta Immanuel di masa lalu. Baik Pak, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat saya untuk memperkenalkan diri. Saya adalah seorang yang dilahirkan dari sebuah desa yang berada di Kabupaten Gunung Kidul. Wow. Ya, kira-kira 59 tahun yang lalu saya dilahirkan. Wow. Tepatnya pada tanggal 21 Maret 1963. Wow. Yaitu di desa yang sangat tandus, yaitu di Gunung Bang, Bejiarjo, Kecamatan Karangmojo, Gunung Kidul, Kabupaten Gunung Kidul. Sebelum lanjut nih Pak Pendeta, Gunung Kidul, waktu itu Bapak bilang tandus. Saya pikir memang luar biasa bagaimana seorang Immanuel diangkat Tuhan dari Gunung Kidul. Apakah daerah itu memang sudah ada Kristen pada waktu itu? Saat itu sepertinya belum ya Pak ya. Oke. Ya, jadi seandainya ada pun mungkin gereja Kristen Jawa, gereja Kristen GKJ, dan itu pun mungkin agak jauh ya. Betul. Dan betul. di kampung saya ini belum ada gereja. Wow. Waktu itu. Lantas tiba-tiba bernama Immanuel. Itu bagaimana ceritanya? Baik Pak, ya terima kasih. Ya, saya tahun 79 waktu itu SMP. Ya. Kemudian ada seorang hamba Tuhan dari Jogja itu datang ke kampung saya. Oke. Kemudian setelah datang ke kampung saya, dia memperkenalkan diri, kemudian dia bersahabat dengan masyarakat, khususnya dengan anak-anak remaja. Di Gunung Kidul ya? Di Gunung Kidul, di kampung saya itu. Ya, oke. Kemudian saya mengamati beliau ini hampir setiap Jumat sampai Minggu itu berada di daerah saya. Oke. Ya. Nah, dia senang ngumpulkan anak-anak kecil, remaja-remaja. Singkat cerita, sampai ketika waktu itu dia sempat berbicara tentang Tuhan Yesus. Wow. Saya kan tidak ngerti Tuhan Yesus itu siapa. Betul. Karena saya memang tidak percaya Tuhan Yesus. Betul. Waktu itu. Lantas apa respon Bapak di usia yang masih remaja itu? Nah, saya merespon dia itu adalah orang yang sangat baik. Oke. Kebetulan beliau adalah dari Sumatera Utara, ya. Wow. Ya, tahun itu. Nah, kemungkinan beliau kuliah di sekolah tinggi teologi ya. Oke. Lalu datang ke kampung saya, kemudian dia bercerita tentang Tuhan Yesus itu siapa. Lalu kemudian saya sangat merespon kesaksian beliau sampai kepada akhirnya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, yang datang ke bumi untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Kalau Anda merasa diri manusia berdosa, Anda akan diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Wow. Kemudian dia menawarkan kepada saya, apakah engkau mau diampuni dosanya dan mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Waktu itu persis ingat loh Pak ya. Saya ingat waktu itu. Kemudian saya membuka hati dan saya menerima betul waktu itu ya. Saya percaya bahwa itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya. Saya percaya bahwa hamba Tuhan ini adalah hamba Tuhan yang diurapi Roh Kudus. Sehingga begitu saya ditantang, saya merespon Pak. Iya. Kemudian saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitu saya didoakan, dada saya ditumpangin tangan beliau. Saya itu habis didoakan tuh rasanya sejuk sekali. Itu yang membuat saya bahasa Jawanya itu merinding banget. Iya betul. Lantas bagaimana Bapak cara Bapak memberitahukan itu kepada keluarga Bapak?
Nah, kemudian saya kan akhirnya bersahabat dengan beliau. Ya. Kemudian beliau mengumpulkan teman-teman saya diajak ke teman-teman saya untuk dikumpulkan. Akhirnya beberapa teman kumpul, lalu pinjem ruangan sekolah. Ya, ya. Lalu beliau mengajar mengenai penciptaan pakai alat peraga. Alat peraga, di ya. sekolah itu. Akhirnya saya mulai memahami dan mulai mengamati bahwa ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya saya dibimbing. Ya, istilah sekarang saya dimuridkan, saya dimentor. Betul. Sampai akhirnya saya selama 3 tahun saya masuk SMA waktu itu tahun 83. Tapi saya sebelum masuk 83, saya tahun 80 sudah dibaptis, Pak. Wah, terima Yesus. Mungkin saya adalah orang pertama yang dibaptis di daerah di kampung itu. Mungkin gitu. Berinding, Pak. Dan itu beliau ini ceritanya dari gereja baptis. Oke, sebentar. Saya sangat tertarik sekali. Bapak waktu itu dibaptis atas persetujuan udah orang tua atau bagaimana ceritanya waktu itu? Tidak, orang tua saya kan sama saya waktu itu kan tidak punya background Kristen, tidak percaya Yesus. Ya, betul. Jadi kalau bisa dikatakan kami ini Islam abangan istilahnya, tapi tidak terlalu fanatik sekali. Betul. Jadi masih mengikuti adat istiadat juga. Betul. Nah, suatu ketika akhirnya ada beberapa teman saya dibimbing dan saya dimenangkan. Saya mengambil keputusan, benar-benar mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu saya dibaptiskan tahun 80 itu di Jogja, di kota Yogyakarta. Ini waktu itu Bapak sudah bersekolah di Jogja atau masih? Belum, saya masih di kampung. Tapi Bapak dibawa ke Jogja? Saya dibawa ke Jogja di gereja induknya. Yang membaptis saya Dr. Kris Marantika. Ya. Sudah di sorga. Iya, Pak. Ya. Oke, lantas setelah Bapak dibaptis, apa yang terjadi dalam hidup Bapak? Nah, tentunya Pak, setelah saya percaya Yesus, saya mengerti jalan keselamatan, saya akan pasti punya beban untuk keluarga saya, Pak. Tidak mungkin istilahnya saya diselamatkan seorang diri. Betul. Dari situlah saya bergumul, saya berdoa, saya mohon agar keluarga saya dimenangkan. Karena keluarga saya cukup banyak. Betul. Ada 8 bersaudara saya. 8 bersaudara. Ditambah bapak ibu saya jadi 10. Jadi 10 ya. Nah, bagaimana itu saya? Nah, akhirnya berjalannya waktu, kakak saya yang nomor 2 itu dimenangkan dan akhirnya dia menjadi anak Tuhan. Kemudian adik saya, berikutnya adik saya, sampai saya berpuasa cukup lama untuk orang tua keluarga saya dimenangkan. Cuma untuk bapak saya ini cukup lama, Pak, sekitar 2 tahun untuk bisa dimenangkan. Aduh, itu singkat banget, Pak, 2 tahun. Karena saya puasa waktu itu dan saya didorong oleh hamba Tuhan yang memenangkan saya ini untuk saya masuk sekolah tinggi teologi. Sebelum Bapak masuk sekolah tinggi teologi, ceritanya, lantas bagaimana situasi kampung Bapak? Pada waktu ada keluarga Bapak, sudah ada saudara yang percaya Tuhan Yesus, bagaimana suasana di sana waktu itu? Karena di tempat kami ini tidak terlalu fanatik, sehingga welcome saja. Sehingga kami dimenangkan, kemudian kakak sepupu saya dimenangkan, dan ada beberapa keluarga yang dimenangkan waktu itu. Dan sampai sekarang berdiri gereja yang cukup luar biasa, namanya Gereja Baptis Indonesia Gunung Bang. Wow, luar biasa di Gunung Kidul yang dulu tandus tapi sekarang nggak tandus ya, sekarang sudah lumayan makmur. Dan di samping rumah saya itu ada yang namanya tempat wisata Gua Pindul namanya. Betul. Terkenal Karena sekali sekarang. Banyak juga saya lihat penelitian dari Gajah Mada bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan di daerah Gunung Kidul. Luar biasa. Pak Pendeta, tadi setelah itu akhirnya Bapak meyakini panggilan Tuhan masuk sekolah tinggi teologi, begitu. Tepatnya di Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia STII Yogyakarta. Nah, pertanyaannya, setelah Bapak tamat nih ya, apa nih yang membuat Bapak masuk ke baptis? Karena saya tahu STII dari STTI itu banyak ya, interdenominasi. Iya, interdenominasi, banyak gereja, banyak pilihan. Apalagi sekolah-sekolah teologi di sekitar STII itu tuh banyak. Why baptis? Baik, Pak. Jadi waktu itu sebelum saya menjawab tentang baptis, mungkin sedikit saya uraikan berkenaan bagaimana saya terpanggil ke sana. Jadi waktu itu Pendeta Dr. Kris Marantika KKR di
di Yogyakarta, saya mengambil keputusan maju ke depan untuk menyerahkan hidup saya. Lalu saya akhirnya masuk ke Sekolah Tinggi Teologia STII tersebut. Nah, kemudian karena saya dibaptiskan oleh pendeta baptis di mana Dr. Kris Marantika almarhum itu dulu adalah pendeta gereja baptis. Kemudian saya dibaptiskan beliau, otomatis saya menjadi orang baptis. Oke. Jadi Bapak kembali masuk setelah tamat melayani di gereja baptis. Sudah, kalau dihitung dari waktu Bapak masuk sampai tahun ini sudah berapa tahun Bapak di gereja baptis? Kalau di gereja baptis mungkin sekarang 2022, waktu itu saya dibaptis tahun 80, sudah berapa puluh tahun ya? Mungkin 40 tahun lebih kali ya. 40 tahun menyerahkan hidup melayani di gereja baptis. Ini kan baptis di Indonesia ini fenomenal ya, luar biasa, kehadirannya sangat bermakna, juga di bidang sosial, rumah sakit, pendidikan dan sebagainya. Demikian Kota Palembang ini. Bapak sudah berapa tahun di Kota Palembang? Saya tepatnya bulan Juli tahun 2013 saya di Kota Palembang ini. 2013 hingga tahun ini saya pikir sudah sangat banyak. Ini baptis ini ada pendidikan. Gimana Pak peran ini pendidikan di baptis Palembang ini bagi kemajuan pendidikan? Apa ini visinya gereja baptis untuk pendidikan? Kalau visi gereja baptis adalah menjadi gereja yang misioner dan diakonal. Hampir kami semua gereja baptis adalah penekanannya kami di pemberitaan kabar baik. Sebagaimana isi hati Tuhan Yesus di dalam kebenaran firman yang kami tahu, di mana amanat agung itu memanggil gereja dan umat untuk menjadi pemberita Injil, menyampaikan kabar baik, membaptiskan, mengajar, dan meneladani Tuhan Yesus. Wow. Lantas akhirnya ada pendidikan. Jadi dengan adanya pendidikan, memang awal mula pendidikan ini adalah sebuah pemikiran agar anggota gereja baptis dan anak-anaknya ini boleh terakomodasi di dalam pendidikannya. Sehingga kami mendirikan lembaga pendidikan baptis ini untuk menunjang pelayanan gereja dan juga untuk membuat anak kami adalah memiliki pendidikan yang baik. Wow. Memang kalau untuk pendidikan boleh dikatakan baptis juga memiliki peran yang sangat besar sekali. Kalau di Kota Palembang ini bagaimana Bapak melihat peran sekolah baptis yang ada di jalur utama di depan Kodam persis. Betul, itu berhadapan dengan ini Kodam. Dulu terkenal sekali kan sekolah baptis ini. Bagaimana sekarang? Baik Bapak, terima kasih dan puji Tuhan. Kata masyarakat, baptis adalah merupakan suatu lembaga pendidikan yang cukup baik. Khususnya SD kami akreditasinya A. SD, TK unggul ya. Unggul. Nah, SMP itu masih B. Kemudian kami sempat TK dan SD itu sempat menyentuh hampir 1000 muridnya. 1000? Muridnya 1000. Jadi ini merupakan suatu hal yang membanggakan dan masyarakat Kota Palembang itu sangat percaya dengan lembaga kami, sehingga kami tetap mempertahankan mutu pendidikan yang baik sampai saat ini. Boleh tahu nggak, boleh tanya nggak apa-apa kan Pak Pendeta? Ini kan gereja membentuk lembaga pendidikan untuk menunjang tadi katanya. Betul, untuk menunjang pelayanan. Seberapa banyak ada anak-anak dari sekolah baptis yang akhirnya ikut menjadi pemuda-pemuda di gereja baptis? Wah, sangat banyak sekali. Bahkan pelayan-pelayan kami di gereja ini adalah lulusan teologia. Hamba-hamba Tuhan di sini, pengurus-pengurus kami inti itu kebanyakan adalah alumni sekolah baptis. Bahkan alumni di sini sudah banyak yang jadi pengusaha besar, ada yang di luar negeri, ada yang jadi dokter, ada yang macam-macam. Betul. Gitu. Itu ya memang pendidikan gunanya begitu ya, menciptakan kader-kader yang juga untuk berperan di gereja ini. Saya sempat bangga Pak Pendeta bahwa alumni dari pendidikan ini pernah kuliah di Amerika, itu diterima di 3 perguruan tinggi negeri terkenal di Amerika. Waktu pulang ke sini sempat kami suruh untuk bersaksi bagaimana itu. Jadi bangga dengan pendidikan di sini karena alumni dari baptis. Betul.
Oke, Pak Pendeta, kita sedikit beralih ke tugas utama Bapak, bukan hanya juga semacam pembina keperguruan ya, tapi juga gembala. Pak Pendeta, ini gembala di gereja baptis ini kan tidak gereja baptis ini dikatakan oh begitu jemaatnya kayak gereja karismatik, tidak. Tapi evangelikal iya, begitu ya. Injili. Iya. Apa kira-kira pergumulan Bapak sebagai seorang gembala atau tantangan yang berat Bapak rasakan menggembalakan di kota Palembang ini? Ya, kalau dibilang berat, ya relatif ya. Terus terang ya, kalau saya yang mengalami agak sedikit mendapat tantangan itu bukan di kota Palembang, tapi di kota Padang. Justru, Karena saya di kota Padang itu didampingi istri saya mengembalakan di sana 7,5 tahun. Oke. Nah, waktu di Padang, saya pernah mengalami sebuah pergumulan di mana ada teman kami 3 hamba Tuhan itu masuk penjara. Karena pemberitaan Injil. Betul. Ya, kita karena tahu, memang baptis begitu concern pemberitaan Injil. Concern sekali untuk pemberitaan Injil. Nah, akhirnya kami mendampingi hamba-hamba Tuhan tersebut, kemudian kami mengurus keluarganya, saya dengan istri, dengan teman-teman yang lain, bagaimana harus mengasihi mereka makan, menyekolahkan anaknya dan lain sebagainya. Itu cukup berat pergumulan itu. Betul. Lalu hamba-hamba Tuhan ini sempat berada di dalam penjara waktu itu. Betul. Tapi puji Tuhan, berjalannya waktu melalui proses pengadilan, akhirnya beliau-beliau ini sudah keluar dan sampai sekarang pun masih melayani Tuhan. Oke. Yang menurut Bapak apa yang agak sedikit kalau dikatakan problem atau masalah untuk mengembangkan jemaat agar juga mereka menjadi memahami visinya baptis memberitakan Injil, itu kira-kira gimana pergumulannya? Iya, baik Pak. Jadi kami sekarang sedang membuat kelompok-kelompok kecil, namanya Sekolah Minggu Amanat Agung. Wow, itu untuk orang dewasa? Ya, semua umur. Oke. Jadi kami baru launching ya, baru launching kemarin ya 2 minggu yang lalu. Sebentar, Sekolah Minggu Amanat Agung. Oh, ini nama baru ini. Ya, jadi artinya adalah mereka membuat sebuah kelompok kecil. Di dalamnya itu harus ada pemberitaan Injil, harus ada pengajaran firman, harus ada kesaksian, harus ada pemuritan, dan harus ada pelayanan. Wah, ini benar-benar Injil. Ini luar biasa. Ada kesaksian firman, ada pemberitaan Injil, apalagi tadi? Ya, ada pemuritan. Ada ada pelayanan. Benar-benar amanat agung. Iya, betul. Karena memang kami menjunjung tinggi amanat agung itu. Nah, kelompok kecil kami itu paling banyak kita buat 12 orang. 12 supaya orang. Efektif ya, supaya efektif, kemudian dia bisa sharing. Di dalamnya mereka punya tugas masing-masing. Ada yang punya tugas bersaksi, ada yang punya tugas mengkader di dalam murid tersebut. Kemudian setelah mereka bisa berkembang, bertambah kelompoknya menjadi 16, menjadi 20, dipecah lagi menjadi 2. Lalu ada ketuanya dan ada kelompoknya. Jadi boleh dibilang mereka ini ketua kelompoknya ini adalah gembala setempat atau gembala kecil. Betul. Sehingga mereka menggembalakan masing-masing. Mereka mengunjungi kelompoknya. Kalau ada yang sakit didoakan. Kalau mereka sedang bersaksi tentang kabar baik, ada nama-nama orang baru didoakan. Ya, supaya mereka bisa masuk ke kelompok tersebut. Itu Sekolah Minggu Amanat Agung. Sebentar, Pak Pendeta. Saya tidak meragukan bahwa paradigma Injili atau paradigma Amanat Agung itu ada pada para hamba-hamba Tuhan. Tapi tidak mudah mentransfer itu bagi jemaat. Ya. Tidak mudah kan begitu. Ada semacam kayak batas, tidak gampang. Lantas bagaimana respons jemaat Bapak ketika menerima pemikiran ini? Ya. Puji Tuhan, kami beberapa kali training, kemudian beberapa kali kami ngumpul. Akhirnya ada 8 kelompok kecil, ada 18 kelompok kecil yang sudah kita buat dan sekarang sedang berjalan. 18 kelompok kecil mereka sedang berjalan. Range usianya gimana? Dari remaja ya, dari remaja ke atas sampai dewasa. Sekolah minggu kami tidak hanya anak-anak, tapi sekolah minggu kami dari anak-anak kecil usia 0 sampai
80 tahun pun. Ini seperti mengadopsi dari Amerika ya, Baptis Amerika. Ya, kira-kira begitu. Oke. Kira-kira begitu. Kami sedang belajar dengan Ya. mereka. Karena di sana sudah sekitar 5.000, 10.000, mereka masih tetap punya kelompok kecil dan mereka tetap dimentori. Betul. Bagaimana perasaan mereka ketika ada duduk bersama berbicara firman Tuhan, ada orang dewasa, terus ada remaja? Bukan, yang remaja menjadi kelompok sendiri. Oke. Jadi sesuai dengan umur sesuai mereka. dengan umur ya, sesuai dengan umur. mereka. Oke. Dari konteks pengajarannya sesuai dengan usia mereka. Oke. Jadi, ya, seperti itu. Sudah berapa lama ini dibuat? Sebenarnya kalau sekolah minggu semenjak Gereja Baptis Betul, ada, itu ya. sudah sekolah minggu. Diefektifkan di Dan Kota itu Palembang. semua umur. Tetapi untuk sekolah minggu penekanan yang lebih fokus kepada sekolah minggu Amanat Agung, Ya. kami baru launching kira-kira 3-4 minggu yang lalu. 3 luar biasa ya, Pak Pendeta. Kalau dikatakan perkembangan gereja ini, apakah selama Bapak Pendeta di sini juga ada jiwa-jiwa yang baru yang akhirnya mengakui Yesus sebagai juru selamat? Wah, puji Tuhan ya. Mungkin kalau saya hitung udah berapa ya yang sudah selama saya di sini ya, yang sudah dibaptiskan ya. Mungkin bisa 50 sampai mungkin sampai mencapai 100-an, saya lupa saya. Karena setiap minggu hampir kami selalu memberikan tantangan ya. Siapapun jemaat ya, apabila dia belum sempat menerima Yesus, agar mereka membuka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Selalu ada undangan pemberitaan Injil setiap minggu. Ya, setiap minggu. Saya pernah juga diajar oleh seorang ahli berkhotbah dari Baptis yang memang ciri khotbahnya selalu tantangan di akhir begitu ya. Akhir ibadah. Di akhir ibadah. Ada altar call gitu. Ada altar call begitu. Jadi itu setiap minggu. Iya, kalau saya memberikan tantangan seperti itu. Karena setiap minggu tentunya orang punya permasalahan, punya pergumulan, pasti ada. Dan orang perlu didoakan. Dan ketika ada anggota jemaat punya hati terbuka, maju ke depan, minta didoakan pendeta, dia merasa sukacita. Wow, Pak Pendeta, kalau ditanya secara personal gini, apa sih Pak pergumulan selain tadi teman di Padang, secara pribadi, pergumulan sebagai seorang hamba Tuhan? Bapak kan sudah senior ya, sudah mendekat-dekat usia indah. 59 sejak muda melayani Tuhan, sudah 40-an tahun itu, menurut Bapak itu apa sebenarnya pergumulan yang kalau Bapak bercermin dari diri Bapak sendiri? Ya terus terang saya kadang-kadang belum bisa memberikan waktu untuk keluarga secara adil. Maksimal. Karena saya lebih banyak pelayanan itu di gereja, dan di lembaga-lembaga lain di luar gereja Baptis. Betul. Sehingga kadang waktu saya untuk libur untuk keluarga itu sangat amat sedikit. Maka dari itu, dari itu ketika nanti Tuhan izinkan saya ada waktu untuk sudah emeritus atau pensiun, saya harus untuk keluarga lebih banyak ya, pelayanan bersama keluarga, tidak harus terikat sebagai seorang gembala, mungkin begitu. Protes anak-anak bentuknya apa? Kalau melihat apa yang Bapak sampaikan itu, mereka berontak atau mereka ngomong atau apa bentuk protesnya? Ya artinya Papa kadang tidak ada waktu untuk kami, waktunya buat jemaat. Kalau jemaat itu sewaktu-waktu jam 12 malam, jam 2 dipanggil jemaat sakit, langsung saya datang. Tapi kalau untuk anak-anak kadang-kadang, waduh Papa nggak ada waktu, dan saya kadang-kadang hati saya tersentuh dan agak sedikit menangis. Padahal melayani keluarga juga bagian daripada melayani Tuhan. Itu dia. Dan tidak boleh dilupakan, keluarga tersebut diabaikan. Ya, maka dari itu ya saya mencoba untuk merenung kembali dan menyerahkan panggilan pelayanan ke depan, supaya saya bisa melayani Tuhan juga dengan baik, melayani keluarga juga dengan baik. Wow, Pak Pendeta, ini kan kadang-kadang jemaat tuh
tuntutannya itu Nah, nggak tanggung-tanggung. Ini Pak Gimana, Pendeta, mohon gimana? saya akan jawab. Jadi kadang-kadang mohon maaf ya, mungkin tidak semua jemaat, Betul, tapi ada betul, jemaat yang kadang-kadang Mengerti, kalau ya. anaknya pendeta itu semua kegiatan harus ikut. Iya. Kalau anaknya Pak Pendeta itu gembala sidang itu penampilannya harus seolah-olah itu mereka itu kayak harus jadi pendeta. Anak-anak harus jadi pendeta. Ya, istrinya seperti itu. Kadang memakai pakaian sedikit, ada yang ngomong kurang begini sedikit, ada yang ngomong, aduh itu bagian daripada sebuah pergumulan. Betul, Tetapi ya saya dengan istri dan anak-anak semua kita menikmati Oke. apa yang Tuhan percayakan dengan mensyukuri panggilan itu, dan saya percaya bahwa ketika kami menikmati dan mensyukuri panggilan itu, maka kami boleh menjalankan pelayanan dengan baik. Wow, Pak Pendeta, kita kan juga terbuka, tidak sedikit ada keluarga-keluarga hamba Tuhan itu yang mengalami keretakan di media terbuka dan sebagainya. Iya, iya. Bagaimana sih Bapak mempertahankan rumah tangga yang harmonis di usia pernikahan yang sudah melewati perak? Gimana itu, Pak? Saya sudah perak. Ya, sudah hampir melewati perak. Ya, Perak sudah emas belum? ya lah, emas belum Emas tentunya ya, ya, emas ya, sudah iya. melewati perak. Ya tentunya begini Pak, keluarga nggak mungkinlah ada orang yang sempurna. Betul. Baik anak-anak, baik istri maupun suami, tidak ada yang sempurna. Tapi ketika ada sebuah kesalahan lalu dibahas, lalu saling rekonsiliasi, misalnya seperti itu, saling minta maaf, saya pikir Tuhan pasti memulihkan keluarga tersebut ya. Wow. Tapi kadang-kadang karena masing-masing individu itu suka egois, masing-masing individu itu mengutamakan diri sendiri, akhirnya kadang-kadang ada miskomunikasi ataupun ada hal-hal yang kurang berkenan, sehingga ya secepat mungkin harus kembali, harus mengakui, harus dipulihkan, harusnya seperti itu. Tapi tidak mudah Pak ya. Sedikit kepo nih, mana yang siapa di antara bapak atau ibu yang lebih duluan, kadang-kadang kalau ada sedikit perbedaan, yang duluan minta maaf siapa? Ibu atau bapak? Ya hampir sama sih Pak. Hampir sama sih Pak ya. Kadang-kadang ibu, kadang-kadang bapak lah ya. Iya hampir sama ya, karena memang ajaran firman Tuhan kan saling memaafkan. Amin, amin, gitu ya. amin, amin. Tetapi saya sangat bersukacita, bersyukur dengan istri saya. Istri saya itu sekalipun tidak berpendidikan teologi ya, ya. tetapi selalu mengingatkan saya. Kalau saya kebablasan ditarik, Oke. kalau saya kurang didorong dikit, kayak begitu. Wow. Makanya usia saya yang saya menikah tahun 90 sampai sekarang Iya. itu didampingi oleh istri saya bersyukur sekali. Luar biasa. Pak Pendeta kan bukan hanya aktif tadi Bapak katakan, juga di lembaga-lembaga lain. Katakanlah beberapa lembaga yang juga kita bersama, Ya. dan Bapak sangat aktif di lembaga-lembaga itu. Kalau menurut kacamata seorang pendeta Immanuel, bagaimana sih sebenarnya kebersamaan gereja-gereja di Kota Palembang ini? Menurut Bapak gimana ini? Kan ini mau tidak mau tetap ada persaingan. Oke. Kan begitu ya? Iya. Itu fakta. Tapi sebagai hamba Tuhan harus juga bersama-sama. Oke. Gimana Bapak menseimbangkan itu? Oke, ya. Saya melihat kebersamaan hamba Tuhan di Kota Palembang cukup baik. Oke. Melalui wadah Oikumene Kristen Katolik cukup Betul. baik. Iya. Melalui persekutuan blessing hamba-hamba Tuhan setiap bulan cukup baik. Iya. Dan tentunya ketika kami bersekutu, ketika kami berdoa, ya kita tidak membawa teologi kita masing-masing tentunya. Oke. Namun ketika kita punya problem yang sama, kita bisa berdoa bareng. Wow. Tentunya dengan latar belakang masing-masing. Bahkan di kota ini ada yang namanya jaringan doa sekota, Betul. ada yang namanya jaringan doa pemuda, Betul, dan betul. lain-lain sebagainya. Iya, Bahkan kami persekutuan Oikumene, kadang kami ganti-gantian dari gereja satu ke gereja yang lain, dan kami sangat baik. Hampir setiap bulan kami sharing dengan hamba-hamba Tuhan itu. Wow, keren sekali ya. Ada persaingan, tetapi biar itu merupakan menunjukkan kualitasnya aja Ya, masing-masing ya. betul. Ini berikutnya Pak Pendeta. Sekarang kan ini sudah mulai ini on-site. Oke. Gimana nih? Kan di beberapa gereja ini mengeluh. Ini Pak Pendeta
jemaat sudah mulai nyaman di rumah. Betul. Gimana ini Bapak mendorong supaya kembali mencintai persekutuan di gereja Tuhan? Kalau saya mengingatkan mereka kepada gereja mula-mula. Wow. Gereja mula-mula itu selalu berkumpul, dan selalu fellowship, dan selalu berbagi. Betul. Nah, ibadah secara online tidak salah. Tetapi ketika kita tidak bisa bertatap muka selayaknya gereja mula-mula bersekutu, membangun komunitas, itu ada sesuatu yang kurang. Nah, biasanya jemaat ketika sudah berada di zona nyaman, termasuk di dalam ibadah secara online, itu bisa kemungkinan malas ke gereja. Nah, tetapi saya sudah merencanakan nanti kalau kira-kira sudah pemerintah mengizinkan, kami tidak akan online lagi, supaya gereja kembali umatnya ke gereja. Dan puji Tuhan, gereja kami sudah 90% kembali dalam ibadah. Jadi sekalipun kami memakai protokol kesehatan dengan ketat, tapi mereka cukup antusias untuk hadir ke gereja. Wow, itu dia. Karena banyak kan mengeluh ya Pak ya. Sudah kadung nyaman di rumah aja. Dan kita tidak tahu Pak Pendeta, kalau di apakah mereka ibadah atau tidak? Apakah mereka ibadah benar? Jangan-jangan disambi nyapu, disambi cuci piring, disambi, kita nggak tahu ya. Bagaimana, apakah mereka mempersiapkan hati benar dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Yang tahu hanya dirinya sendiri dan Tuhan. Maka dari itu, ya ketika COVID ini sudah berakhir, ya lebih baik ketika kita berjumpa kembali tatap muka, hello, saling mendoakan, dan saling berbagi bersama-sama. Yang terakhir Pak Pendeta, kalau dirunut semua cerita kehidupan Bapak tentu penuh dengan kasih karunia. Selain keselamatan, apa kira-kira kasih Tuhan yang sangat besar yang dirasakan seorang pendeta Immanuel dalam kehidupannya? Selain keselamatan adalah saya bersyukur untuk panggilan. Panggilan Tuhan yang tadinya saya orang yang tidak mengerti tentang keselamatan, tidak punya pengharapan di dalam Tuhan. Kemudian saya menjadi percaya Yesus, diangkat menjadi anaknya, diberi kepercayaan lagi dalam pelayanan. Dan saya bersyukur karena kedua anak saya dan khususnya istri saya sampai detik ini dan selamanya akan tetap mendampingi saya di dalam pelayanan. Itu merupakan suatu kebahagiaan saya yang luar biasa. Sekalipun kami tidak sempurna, tetapi saya bangga punya istri yang tidak pernah berhenti untuk terus mendampingi pelayanan saya. Kalau seandainya anak-anak tidak menemukan kekayaan harta dalam perjalanan hidup Bapak, apa yang Bapak katakan kepada mereka? Saya pikir mereka sudah tahu pendeta itu seperti apa. Istilahnya pendeta itu bukan pemimpin perusahaan. Dan saya bersyukur anak-anak saya yang dua orang ini sudah bekerja dan sudah mendapat gaji masing-masing. Sehingga ya kami bersyukur dengan berkat Tuhan itu. Luar biasa. Sehingga saya tidak harus terbebani membiayai mereka, karena mereka sudah bisa menghidupi dirinya sendiri. Itu adalah kasih karunia yang luar biasa. Pak Pendeta, saya pikir model keluarga yang seperti ini dicita-citakan oleh banyak orang, kalau kita jujur. Maka kalau ditanya, apakah seorang pendeta Immanuel bahagia? Ketika saya mengikuti kehendak Tuhan dan saya bisa bersama-sama dengan keluarga di dalam pelayanan, saya sangat bahagia. Saya sangat bahagia. Luar biasa. Saya sangat. Terima kasih Pak Pendeta Im. Pak Pendeta Im. Sama-sama Pak Pendeta Dr. Malon Hutar, luar biasa, teman yang sangat baik. Saya senang sekali dengan Bapak karena Bapak juga orangnya semangat dan luar biasa. Saya mendapat kehormatan pemirsa ketika saya diminta beliau untuk diwawancara atau bersaksi pada kesempatan kali ini. Pak Pendeta Immanuel, sebagai bagian yang terakhir, bolehkah Bapak menyampaikan sesuatu semacam closing statement, kekuatan dalam hidup Bapak atau nasihat atau apa saja yang dari isi hati Bapak untuk disampaikan kepada pemirsa yang ada di luar sana? Monggo Pak. Baik pemirsa yang diberkati Tuhan, hidup percaya kepada Tuhan adalah sebuah anugerah. Oleh karena itu, ketika kita menjalaninya sesuai dengan kehendak Allah, merupakan suatu kebahagiaan tersendiri. Dan ketika Tuhan memberikan kepercayaan untuk melayani,
Ya, mari kita bersama-sama melayani dengan pimpinan Tuhan, dan tentunya Tuhan akan memberikan kepercayaan ketika kita tetap setia, karena bersama Yesus kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan memberkati pemirsa. Shalom. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, pada malam hari ini puji Tuhan, bincang-bincang yang luar biasa dengan seorang hamba Tuhan yang setia, yang dipanggil dengan panggilan yang khusus, jauh dari Gunung Kidul menjadi berkat di Sumatera Selatan. Begitulah cara Tuhan untuk memberkati umat Allah dan memakai hambanya. Sampai di sini pertemuan kita di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Saksikan acara-acara kami pada hari Jumat di Eben Kids Ministry, Saturday Night Service, dan bincang orang-orang muda, dan Senin seperti ini ada program kami Miracle. Sampai ketemu, Shalom.